Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Perkembangan Kurikulum IPS SD atau MI dengan anggota saya pribadi Puji Lestari, NIM 230401900024, Amrina Rosyada, NIM 230401900030, Febrianto, NIM 230401900031, Alivia Wahyu, NIM 230401900035. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum berbagai perspektif, yaitu yang pertama, menurut pandangan tradisional, kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan, guna, atau dipelajari peserta didik. Yang kedua dari Roberts tahun 1936, yaitu kurikulum adalah kumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, dalam konteks pendidikan nasional, secara formal kurikulum lebih diartikan sebagai suatu rencana atau dokumen tertulis. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, berdasarkan definisi tersebut, tampak bahwa kurikulum memiliki dua aspek, yaitu sebagai rencana yang harus dijadikan sebagai pedoman oleh guru dan implementasi kurikulum dalam proses belajar mengajar. Kedua, sebagai alat untuk tujuan pendidikan nasional. Jadi, definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum IPS SD MI. Istilah IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia baru dikenal sejak lahirnya kurikulum tahun 1975. Sebelumnya, pembelajaran ilmu-ilmu sosial untuk tingkat persekolahan menggunakan istilah yang berubah-ubah sesuai dengan situasi politik pada masa itu. Nah, perkembangan kurikulum IPS SD di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kurikulum 1947. Rencana pembelajaran 1947 yang menjadi kurikulum pendidikan masa itu masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Kelebihannya yaitu yang pertama mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Yang kedua, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Kemudian, kurikulum 1947 mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajah, sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Kemudian kelemahannya yaitu dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah. Yang kedua, belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan ranah efektif. Yang terakhir, belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Selanjutnya ada kurikulum 1952. Kurikulum pendidikan mengalami penyempurnaan dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
kelebihannya yaitu telah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia serta materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Sedangkan kelemahannya antara lain, baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, materi pelajaran belum orientasi masa depan karena yang diajarkan berorientasi kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat ini. Kemudian, kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru karena setiap mata pelajaran sudah terinci dalam rencana pelajaran terurai. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia dengan nama Rencana Pendidikan 1964 dengan pokok pikiran pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keprigelan, dan jasmani. Sedangkan kelemahan pada kurikulum tersebut adalah masih sentralistik atau sistem masih diatur oleh pusat atau pemerintah. Untuk selanjutnya adalah kurikulum 1968, merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Untuk selanjutnya adalah kurikulum 1975. Kurikulum 1975 mengelompokkan 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keahlian khusus. Dalam kurikulum ini dikemukakan secara eksplisit istilah mata-mata pelajaran seperti sejarah, geografi, dan ekonomi. IPS termasuk kelompok pendidikan akademis, namun IPS sebagai pendidikan akademis mempunyai misi menyampaikan nilai-nilai berdasar filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kelebihan kurikulum ini, yang pertama, menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam daya dan waktu. Yang kedua, menganut sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik. Untuk kelemahannya adalah banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang kedua, yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Ketiga, penolakan CBSA bermunculan. Untuk selanjutnya adalah kurikulum 1984. Kurikulum IPS 1984 pada hakikatnya menyempurnakan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan kurikulum 1975. Ditinjau dari segi pendekatan metodologi pembelajaran, kurikulum IPS 1975 dan 1984 menggunakan pendekatan integratif untuk IPS sekolah dasar. Untuk kelebihannya, yang pertama, materi dan metode yang dimuat secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Kedua, siswa bisa lebih berani dan memberikan pendapat. Ketiga, keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar lebih tinggi. Yang keempat, siswa dapat belajar dari pengalaman langsung. Yang kelima, interaksi siswa lebih tinggi. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Untuk kelemahannya, banyak sekolah yang menafsirkan CBSA sehingga timbulnya suasana gaduh di kelas. Yang kedua, ketergantungan guru dan siswa pada suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci. Yang ketiga, dapat didominasi oleh seorang atau beberapa siswa saja. Yang keempat,
Sesuai yang disebutkan dalam nomor 3, hal tersebut dapat membuat siswa yang pandai semakin pandai, siswa yang lambat menjadi semakin lambat. Untuk yang kelima, guru kurang berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Pada tahun 1994 terjadi lagi perubahan kurikulum IPS. Bahan kajian pokok IPS SD dibedakan atas 2 bagian, yaitu pengetahuan sosial yang meliputi lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, serta pemerintahan. Dan bahan kajian sejarah mencakup perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga kini. Ada perbedaan yang cukup menonjol dalam kurikulum IPS SD 1994 dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu dalam metode dan penilaian. Kurikulum IPS 1994 hanya memberikan anjuran umum bahwa proses pelaksanaan belajar mengajar hendaknya para guru menerapkan prinsip belajar aktif. Dari bunyi rambu-rambu ini menunjukkan bahwa kurikulum IPS 1994 memberikan keleluasaan atau kekuasaan otonom yang cukup besar. Kelebihan kurikulum ini dalam dokumen kurikulum materi sudah disiapkan secara keseluruhan, maka guru sangat mudah dalam menyusun mata pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian bahan mata pelajaran berdiri sendiri, maka guru mudah untuk merubahnya. Karena berbasis aspek kognitif dalam penilaian, maka sangat mudah dilakukan oleh guru. Kemudian kelemahan. Garis-garis program pembelajaran diorganisasikan dalam mata pelajaran yang sesuai dengan disiplin keilmuan. Organisasi kurikulum seperti ini dapat menghilangkan kesatuan bidang studi yang mengakibatkan tidak adanya perolehan yang integral pada siswa. Pelajaran kurang disinkronkan dengan aspek sosial yang itu sangat penting untuk dirinya, karena pada akhirnya mereka harus bergaul dengan lingkungan sosialnya. Kemudian mata pelajaran hanya fokus pada hafalan saja dari keilmuan terdahulu dan tidak memahami kandungannya. Dari situ dapat dilihat anak tidak mengkritisi apa yang mereka dapatkan, namun hanya menghafalkan teori yang ada. Dengan begini, dalam pembelajaran ini anak menjadi pasif. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Pada tahun 2004, pemerintah kembali lagi melakukan perubahan kurikulum yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Namun, pengembangan kurikulum IPS diusulkan menjadi pengetahuan sosial untuk merespon secara positif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi program pembelajaran pengetahuan sosial dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Kelebihan kurikulum 2004. Dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa. Penggunaan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar yang bervariasi. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan sebagai upaya mempersiapkan kemampuan individu. Sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK. Dengan kata lain, masih rendahnya kualitas seorang guru. Karena dalam KBK, seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Kemudian kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa yang dinilai terlalu berat. Kemudian berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil, kurikulum 1994 menjadi kurikulum super. Kemudian pendekatan penguasaan materi atau content oriented memberatkan siswa. Kemudian beban
belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan nomor 22 tahun 2006, ditetapkan kurikulum ilmu pengetahuan sosial IPS sekolah dasar yang mempunyai karakteristik tersendiri, karena kurikulum IPS yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2006 itu tidak menganut istilah pokok bahasan, namun menggunakan istilah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, dan jam pelajaran relatif lebih sedikit per minggunya. Hal ini memberikan peluang yang luas bagi guru sebagai pengembang kurikulum untuk berkreasi dalam pengembangan kurikulum yang mengacu pada pembelajaran IPS yang pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kurikulum pendidikan IPS SD tahun 2006 hanya memberikan rambu-rambu untuk kedalaman dan keluasan materi dalam mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Kelebihan kurikulum 2006. Dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa. Penggunaan metode yang bervariasi. Sumber belajar bervariasi. Seorang guru benar-benar digerakkan menjadi manusia yang profesional dan yang menuntut kreativitasan. Kelemahannya, minimnya sosialisasi dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, dan terutama sekali kesiapan guru dan sekolah menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Selanjutnya yaitu materi tentang kurikulum 2013. Salah satu ciri kurikulum 2013 khususnya untuk SD adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Prosesnya, tema-tema yang ada pada pelajaran IPS diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran. Pelajaran IPS menjadi materi pembahasan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Kelebihan kurikulum 2013 yaitu 1. Siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif. 2. Adanya penilaian dari semua aspek meliputi nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan pendidikan nasional. Yang kelima, kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kelemahan kurikulum 2013 yaitu guru banyak salah paham karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Yang kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Yang keempat, kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Yang kelima, guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik. Yang terakhir, terlalu banyak materi yang dikuasai siswa. Lanjutnya, kriteria penentuan kurikulum. 1. Isi kurikulum harus valid, sahih, dan signifikan atau terpercaya. Yang kedua, isi kurikulum harus berpegang kepada kenyataan-kenyataan sosial. Yang ketiga, kedalaman dan keluasan isi kurikulum harus seimbang. Yang keempat, isi kurikulum menjangkau tujuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, isi kurikulum harus dapat dipelajari dan disesuaikan dengan pengalaman siswa. Yang keenam, isi kurikulum harus dapat memenuhi kebutuhan dan menarik minat siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.